Saya bilang saya bisa ingin mengatakan bahwa mungkin GR kalau saya dekat sekali sama Anies. Banyak diskusi dengan dia, dan Mas Anies tuh kalau juga ada problem dengan Dewan pasti yang pertama saya. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya, efek suara. Kotel efek ya. Kotel efeknya besar Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hopipa. Anda udah terlibat dalam tim pemenangan Anies? Ini kan Anies belum bikin. Ya kan yang dianya belum bikin secara resmi. Tapi Laude Basi siapa itu kan bergerak sendiri. Ini betul. Jadi kalau saya pelajari nih yang muncul itu organik loh. Oke, organik ya. Organik, sangat organik. Jadi biar sobat era sekalian paham, organik itu tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Bukan struktural, oke. Tumbuh dengan sendirinya, gitu. Ya saya pelajari itu, gitu kan. Karena saya bilang, Mas, ini jangan dilarang juga orang. Saya bilang sama Mas Anies, jangan dilarang juga orang mau muncul mendukung Anda. Biarin aja tumbuh sendiri itu. Kenapa? Kan Anda nggak punya partai. Iya. Partai itu melirik ketika elektabilitasnya tinggi. Ya. Kalau enggak nanti mana mau dilirik partai. Elektabilitas tinggi, pendukung banyak. Pendukung banyak. Yang real maksudnya. Iya. Anda sendiri menggambarkan kedekatan hubungan dengan Anies seperti apa, Bung Taufik? Yes, yang pertama saya ingin sampaikan ya bahwa secara pekerjaan saya memang bermitra. Ya. Yang kedua, saya memang punya kewajiban untuk menjaga Anies ini sebagai gubernur yang dicalonkan oleh kami. Karena dalam berpikirnya begini, kalau dia sukses, maka sukses juga kita, Gerindra gitu loh. Yeah. Nah, saya bilang saya bisa ingin mengatakan bahwa mungkin GR kali. Saya dekat sekali sama Anies. Banyak diskusi dengan dia, dan Mas Anies tuh kalau juga ada problem dengan Dewan pasti yang pertama saya yang. Jadi kalau bicara chemistry-nya jalan ya. Jalan. I see. Karena chemistry itu mengalahkan hubungan struktural dengan apapun. Jadi chemistry jauh lebih penting daripada hubungan struktural partai. Coba kita bacakan Mas Taufik ya. Ini Bung Taufik. Ini ada beberapa komentar ya. Coba kita lihat beberapa komentar yang sudah banyak ini ya. Yang kaitannya apa ya. Assalamualaikum Bung Refli dan Pak Taufik ya. Kalau niat nanti ditanggapi secara acak aja ya, Bung Taufik ya. Kalau niat Mas Taufik demi kemajuan bangsa, insya Allah pasti ada rahasia Allah yang indah buat Mas Taufik ya. Tua SD. Anies RI 1 dan AHY RI 2. Mantap Bang Hera pencerahannya. Junjung tinggi hati nurani Bapak ya. Kemudian Pak Taufik sangat piawai, jatah wagub yang hampir pasti milik PKS beralih ke Gerindra. Kemudian mau tanya ke Bang M Taufik, pertama kenapa janji Prabowo bahwa wakil gubernur DKI bukan PKS yang sudah dijanjikan? Maksudnya kenapa bukan PKS? Kayaknya waktu yang motor tidak mau Bang M Taufik. Kedua, apa alasannya dipecat? Nah, nanti diulangi lagi sedikit. Dia sendiri tak ngerti alasannya apa.
Kemudian semoga Anies jadi presiden. Ini kalau bajuri-bajuri ini anggota partai dipecat juga ini ya kalau anggota Gerindra. Dicari penerus Jokowi bukan pecatan Jokowi. Wah ini nyinggung Anies ya. Semoga Pak Taufik lebih baik ke depannya. Anies RI 1 ya. Lawan terus jenderal tua yang loyal oligarki dan pengkhianat. I don't know exactly siapa yang dimaksud ya. Mantap Pak Taufik, saya salah satu pemilih Anda di Dapil Jakut. Oh Pak Taufik Dapil Jakarta Utara ya. Kemudian Assalamualaikum WRWB Pak Refli, update terus berita. Insya Allah 2024 suara Gerindra turun. Ini insya Allah aja memberikan hal yang buruk. Langkah tepat Pak Taufik tinggalin Gerindra karena beliau tahu bahwa partai tersebut berpotensi ditinggalkan oleh umat Islam ya. Prabowo tidak menepati janji, ulama dan aktivis di penjara. Dian, kok ada Diannya ya? Katanya timbul tenggelam dengan rakyat, realitanya timbul sendiri rakyat tenggelam. Nah, baru sampai sini aja saya bacakan banyak. Silakan Pak Taufik ya. Ini Bung Taufik. Pertama ini saya mesti luruskan nih soal komitmen Pak Prabowo nih. Iya. Pak Prabowo sudah menunaikan komitmen itu. Kan sudah menandatangani pengajuan wakil gubernur waktu itu dari PKS dua-duanya. Iya. Nah, kemudian disampaikan ke waktu itu siapa yang diajukan namanya? Yang pertama Pak Saihu. Pak Ahmad Saihu ya. Saihu. Sekarang presiden ya. Kemudian yang satu lagi Nurmansyah Lubis. Oke. Nah, kan di dalam penetapan itu ada mekanisme yang harus dilalui di DPRD. Ya. Nah, di DPRD kan bukan cuma kami. Voting ya waktu itu. Iya, bukan cuma kami dong. Ada 9 fraksi. Nah, itu yang saya kira itulah yang menentukan. Kemudian tidak terjadi quorum gitu. Terus begitu kemudian ada penggantian, kita evaluasi waktu itu kenapa ini nggak terjadi. Iya. Dievaluasi kemungkinan harus diganti orangnya. Begitu diganti orang, alhamdulillah kan begitu diganti Adija, jalan itu barang. Itu saya kira. Tapi memang ya kalau kita lihat sejarah, sering sekali PKS dijadikan the common enemy. Saya juga nggak ngerti kenapa. Ingat waktu itu Adang Doro Jatun berpasangan dengan Dani ya, Dani Anwar. melawan Dani Anwar, melawan pasangan Fauzi Bowo ya. Itu kan dikeroyok semua partai politik kecuali PKS. PKS mengajukan sendiri. Tapi semua partai politik bersatu melawan PKS gitu. Ya, kalau saya pelajari soal komunikasi politik di dalam ya, di dalam DPRD. Karena itu harus intens komunikasinya supaya karena ada syarat quorum tadi. Paripurna itu ada syarat quorum. Nah, syarat quorum itulah yang harus itu saya kira. Gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Gitu. Oke, jadi terpaksa kita bicara mengenai bagaimana konstelasi politik ke depan ya. Setelah Anda menjadi orang bebas, kan barangkali Anda bisa berpikir lebih bebas dan lebih jernih. Kalau misalnya kita berandai-andai tahun 2024, skenario apa yang Anda harapkan? Ya kalau Anda pendukung Anies tentu Anda pengen Anies yang menang kan. Tapi kan kita bicara sebagai seorang pelaku dan sekaligus pengamat yang melihat menurut Anda siapa aja yang akan menjadi calon-calonnya, siapa berpasangan dengan siapa yang akan mendukung dan lain sebagainya. Jadi biar kita bayangkan gini-gini gitu. Silakan. Kalau saya baca misalnya gini, Anies itu insya Allah dapat keretanya nih. Aniesnya dulu ya, saya nggak pasangannya dulu. Insya Allah dapat kereta gitu. Karena banyak partai yang tertarik dengan figur Anies gitu. Kemudian kalau tiba-tiba kemarin muncul Koalisi Indonesia Bersatu, gitu. Nah itu buat siapa? Nah, saya sih yakin tuh Koalisi Indonesia Bersatu. Buat Anies juga? Enggak lah, kali itu enggak. Karena dalam pikiran saya bahwa inilah yang mengusulkan 3 periode kan. Oke. Nah, jadi ya pasti ada yang minta itu. Gitu. Belum tentu juga ketua umum partai itu yang jadi calon presidennya. Oke. Nah, kan yang boleh mencalonkan sendiri PDI Perjuangan. Hanya PDIP ya. Nah, PDI Perjuangan bisa calon sendiri tuh. Kalau itu terjadi, ini agak repot nih Gerindra. Kan Gerindra harus
mau nggak mau dia harus cari partner satu. Ya, partner satu kecuali P3. Kecuali P3. Kalau P3 nggak cukup soalnya. Iya, mungkin PKB ini yang harus digarap oleh Gerindra gitu. Kalau enggak kan nggak bisa juga Gerindra gitu mencalonkan. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa Anies itu secara tradisional ya awal-awal akan di-endorse oleh Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat. Tapi kalau Demokrat harus AHY jadi wakilnya. Pasti kan nggak mau kalau Demokrat AHY tidak wakil. Mungkin begitu ya? Belum tentu juga. Belum tentu juga belum ya. tentu juga kan. Tapi sejauh mana Anda yakin bahwa Anies ini bisa dapat kereta? Ini dalam perjalanan yang saya coba bareng-bareng gitu sama Mas Anies ya, diskusi segala macam, dan insya Allah kereta itu dapat. Kereta itu dapat dari nama-nama yang kita sebut tadi? Iya. Oke. Insya Allah dapat lah dari nama-nama itu gitu ya. Karena kan Anies ini punya efek besar loh pada partai yang mengusungnya. Efek suara. Ya, kotel efek ya. Kotel efeknya besar loh Anies. Dan itu kan harapan semua partai mengusung seseorang ya mesti ada manfaat. Di samping dia mesti menang gitu ya, karena menang punya kekuasaan, tapi kursinya kan mesti nambah. Oke. Terakhir ini ada spekulasi ya yang ngeri-ngeri sedap ya, yaitu Puan Maharani diajak umroh oleh orang dekat JK. Orang menganggap JK ini adalah orang yang dekat dengan Anies. Kita tahu bahwa dulu misalnya menantu keponakan JK Erwin Aksa ya, putra dari Aksa Mahmud misalnya, termasuk pendukung Anies di DKI. Dan diperkirakan JK pula yang akan jadi kingmaker bagi Anies misalnya kalau seandainya mau cari partner. Nah yang menarik, tiba-tiba ada spekulasi Anies Puan. Menurut Bung Taufik gimana? Ya dalam politik sah-sah aja tuh. Anies Puan gitu ya, atau Anies Hovifah misalkan, kan sah-sah juga gitu. Tapi Anda sebagai pendukung Anies happy nggak kalau skenario terjadi? Ya itu pernah kita diskusikan ya. Kita diskusikan dan saya kira karena masih panjang waktunya ya nggak apa-apa. Berkembang itu muncul nggak ada masalah. Artinya muncul tidak ada masalah, nanti akan diputuskan saat terakhir. Iya. Begitu ada skenario Anies Puan, Surya Paloh yang menurut yang saya baca dan saya analisis ya, nggak mau kalah, nggak mau ketinggalan kereta. Datanglah ke Pak Jokowi. Lalu yang saya baca juga, Sugeng Suparwoto orang Nasdem mengatakan mengajukan Ganjar Anies ya. Tapi saya mengatakan kalau dalam perspektif Surya Paloh rasanya bukan Ganjar Anies, Anies Ganjar. Dalam perspektif Jokowi Ganjar Anies. Pendapat Anda? Iya, saya kira gini, kalau kita perhatikan sekarang ini, semua ketua-ketua partai datang ke Surya Paloh. Terakhir SBY gitu kan, Prabowo. Artinya apa? Kan Surya Paloh leader itu di situ dalam hal berhubungan dengan pemilu 2024 gitu ya. Saya kira pendapat Surya Paloh itu akan lebih dominan. Dan seperti rahasia umum, Surya Paloh dianggap dekat sama Anies. Dekat sama Anies. Jadi kedekatannya itu, sobat daerah sekalian, Anies deklarator Nasdem Ormas, juga pernah bekerja di Metro TV sebagai sebagai freelancer. Waktu itu ada acara apa sama Frida Liguina ya. Kita bacakan lagi ya, Bung Taufik ya. Tapi sebenarnya dari hati yang terdalam, Anda ingin Anies berpasangan dengan siapa? Saya kira gini, kalau saya mendiskusikan dengan Anies dan saya sampaikan, Mas, kita mesti dapat Hovifah. Oh, Hovifah? Iya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya pertama soal gender juga. Gender, oke. Yang kedua Jawa Timur. Jawa Timur. Yang ketiga Muslimat. Keempat NU. Nah ini saya kira kalau ini kita bisa dapat agak ringan untuk memenangkan pertandingan ini kalau ini pertandingan gitu. Begitu ya.